hormati para narasumber dan rekan-rekan peserta. Saya nggak banyak menyampaikan materi, tapi saya akan memberikan banyak pengalaman advokasi soal tanah. Di Wekanan ada 5.000 hektar PTPN PS PT Bumi Manumani yang hari ini juga masih tersambung. Saya 2006 sudah advokasi dan belum clear hingga hari ini. Terus kemudian dengan PT Gas Negara yang dulu tahun 2004 kami gugat, terus kemudian baru selesai tahun 2018. 14 tahun kita nunggu dana yang 500 juta rupiah yang negara sudah untuk berpuluh-puluh miliar, ya. Terus kemudian di Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Batu Putih itu ada penggusuran, ya, pengerusakan dan penyerobotan tanah seluas 100 hektar yang isinya adalah sawit, karet dan lain sebagainya, dan ini sama dengan yang terjadi di Wekanan hari ini. Dan kemudian dimenangkan oleh pemilik, ya, yang menggusur tadinya dilaporkan, ya, di Polres Tulang Bawang. Sampai hari ini dari 2010 sampai 2021 no penegakan hukumnya. Tapi perdatanya kita yang menang, ya kan? Sementara rugi. Terus kemudian di Pringsewu juga ada. Ini lurahnya sebagai tersangka dengan ibu dan 2 orang anak, karena dia sudah membuat AJB jual beli ibunya ini. Terus kemudian ibunya menghibahkan tanah itu, dibuatkan sertifikat dan ini keluar di Polda. Tersangka begitu ke Kejaksaan Tinggi, no, gugat dulu, ya kan? Udah. Di Kalianda, Lampung Selatan, saya adalah salah satu penasihat hukum yang kemudian mengadvokasi jalan tol Trans Sumatera yang sertifikat. Dan benar kata Pak Hendy, ya, ada yang 5 kali sampai 6 kali digugat, dicabut gitu. Padahal mereka punya alas hak yang nggak ada apa-apanya. Kok nggak ada apa-apa sih? Ya nggak ada apa-apanya. Karena apa? Hibah lisan. Kalau gitu Pak Mono saya hibahin aja untuk Lampung, ya kan? Tapi hukum harus menghormati hak orang, ya kan? Nah inilah yang kemudian harus dikategorikan. Apakah mereka ini juga bagian dari mafia tanah sama penegak hukumnya, gitu ya? Kalau saudara lewat di tol Natar, pintu Natar itu saya dikepung ratusan orang di situ, gitu loh. Itu perkara salah satunya yang sampai hari ini juga belum selesai. Makanya pada saat itu Pak Jokowi meresmikan tol ini, ya, Lampung, ada yang sujud di kakinya. Saya bilang, Pak, mudah aja caranya, gitu loh. Jangan negara ini enak aja, gitu ya. Kenapa? Begitu berkaitan dengan selisih ganti rugi, ya, ini cepat Pak. Pengadilan negeri tutup, ya kan? Tapi kalau yang namanya sengketa kepemilikan yang objeknya digunakan oleh negara untuk fasilitas umum, ini penyelesaiannya sama dengan tindak pidana biasa. Ujungnya apa? Di stop. Tol itu di blokir, ya toh? Pernah kan kita dengar berita itu? Kenapa? Karena negara dia pikir udah bayar, titip dana konsinyasi ke pengadilan, selesai. Nggak selesai urusannya. Makanya saya bilang, udahlah Pak, gini aja saran saya kepada pemerintah, buat aja perpu sama dengan Kanda Budiono tadi, ya, atau PP atau Kepres lah modelnya, bahwa untuk pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu untuk fasilitas umum, penyelesaian hukumnya itu cepat, sehingga nggak ada yang namanya kemudian blokir, terus kemudian penguasaan lahan yang kemudian secara hukumnya tidak sesuai, gitu ya. Nah, hari ini di Wekanan lebih hebat lagi Pak. 23 hektar, 22 pemilik digusur tanam tumbuhnya. Apa? Sudah 1,5 tahun. Masih mending ini kawan-kawan JLBK
PH 98 ini masih 1,5 tahun, saya udah puluhan tahun Pak. Pedih, ya kan, advokasi tanah itu asli, benar-benar itu. Makanya banyak mafianya. Sampai di Lampung ini ada perusahaan yang kemudian menguasai tanah yang diduga nggak ada HGU-nya. Gimana coba itu? Ya kan? Nah, di Wekanan itu juga jadi aneh. Ini jadi pelajaran kita. Saya minta bahwa nanti Satgas Tanah yang ada di Provinsi Lampung, ya, mafia tanah ini kemudian ini menjadikan contoh. Kenapa? Ini namanya pengerusakan. Yang namanya pengerusakan itu, ya, artinya ada tanam tumbuh, ada hak orang di atasnya. Sementara kita tahu bahwa di dalam kepemilikan tanah itu ada dua asas. Yang pertama asas vertikal, asas horizontal. Ya. Kalau asas horizontal ini, bangunan dan tanam tumbuh di atasnya itu terpisah dari tanah, Pak. Karena kita biasa apa? Biasa yang namanya pinjam sewa, ya, ngurus tanah orang, gitu loh. Itu jelas. Ya, jadi dengan demikian dijadikanlah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 itu sebagai alat untuk memperpanjang persoalan hukum. Digugat dia, maka pidananya berhenti. Harusnya ini dipilah-pilah. Jadi persoalannya bukan hanya regulasi, ya, sumber daya manusia yang duduk di kepolisian dan di kejaksaan dalam rangka penyelesaian tanah ini juga perlu ditingkatkan. Gitu loh. Kenapa? Karena masih ada batasannya, Pak. Yang jelas kalau yang namanya pidana, ya, para penyidik ini hanya mencocokkan pasal dengan perbuatan yang terjadi. Kalau nggak cocok, enggak. Termasuk Bagas Raya. Tapi jangan lupa bahwa dalam hukum itu ada yang namanya hukum progresif. Ya, ada banyak pertimbangan hukumnya, gitu loh. Makanya saya kadang-kadang jadi aneh kalau urusan tanah, jangan sampai kemudian kita berharap penuh pada lembaga penegakan pidananya. Karena nanti akan kembali, Pak. Kembali udah gugat perdata dulu. Sekian tahun, ya, 3 tahun 4 tahun, baru kemudian kita mau gugat, orangnya udah pada nggak ada. Perkara ujungnya nggak jadi penegakan pidananya. Jadi perlu pembatasan bahwa di dalam KUHP itu jelas yang namanya penyerobotan, oke, dia berkaitan dengan hak, dengan tanah yang bersangkutan, benar nggak ya? Objeknya. Tapi kalau pengerusakan, pemalsuan, nanti dulu kita bicara dengan peraturan Mahkamah Agung 156 itu. Pidananya yang harus jalan. Ini kan sejalan dengan yang namanya surat edaran Mahkamah Agung. Ya, surat edaran Jaksa Agung, surat peraturan Mahkamah Agung 156. Ya. Kenapa? Kalau 156 itu jelas bahwa kalau kemudian ada persoalan hukum, ya, ada tindak pidana yang di dalamnya ada perdata, terus kemudian ini harus pidananya dulu harus perdatanya dulu yang kemudian dikedepankan. Ya. Ujungnya semua kembali di situ, masuk lubang situ semua. Gitu. Ujungnya apa? Sumber daya manusia kita nggak ada yang kemudian berpikirnya jeli gitu ya. Jadi saya harap begitu. Nah, di Wekanan ini menjadi sorotan saya bahwa yang 22 orang ini kemudian sudah terbit tahun 2013 kalau masalah SHM-nya, ya, di negara mulia. Ya, lihat ya, di negara mulia. Kalau benar PPN itu benar melakukan kegiatannya, maka nggak akan pernah kemudian ada sidang sengketa berikutnya. Terus kemudian ada yang gusur ini dan sehari ini menduduki lahan itu 2014, 2015 ya. 2018 baru terbit dan itu di negara batin. Ya kan? Nah, jelas bahwa yang namanya soal tanah, kalau di lokasi itu sudah ada sertifikatnya, maka dia tidak akan mungkin diproses dan itu tertolak. Ini jadi aneh, kenapa kemudian geser-geser tanahnya, gitu loh. Ya, saya juga nggak percaya kalau kemudian proses informasi yang kemudian bahwa ini ada peta elektroniknya dan lain sebagainya, pendaftaran segala macam, no. Ya, karena apa? Karena yang namanya garis ukur dan lain sebagainya itu bisa digeser. Kita mau buat nih, misalkan di sini ada objeknya, ini ada Pak oknum yang main begitu. Saya ini paham karena kawan-kawan saya juga banyak yang oknum-oknum yang begitu. Saya belajar dari mereka itu. Ini udah ada sertifikatnya, ya. Bagaimana kemudian menggeser? Ini geser di situ, titik koordinatnya. Bisa dibuatkan sertifikatnya, makanya tumpang tindih. Nah, inilah yang kemudian harus diperbaiki ke depan, gitu loh, ya.
Itu banyak catatannya. Makanya saya kalau urusan tanah malah sudah dari 2010 saya berkecimpung sampai hari ini, persoalannya sama-sama aja. Ya harus berhadapan dengan sumber daya manusia yang terbatas, pengertian hukum yang terbatas. Ya mereka sudah cukup bahwa saya kan penegak hukum, tapi menegakkan kadang-kadang namanya pembantu penyidik itu atau jaksa itu, kemudian juga kuliahnya setelah jadi polisi, ya, yang kemudian ilmunya juga masih ada batasannya. Nah oleh karenanya perlu kemudian ini diluruskan sehingga kita benar-benar kemudian memberikan suatu jalan keluar kepada masyarakat ini, menjadikan bahwa saya begitu ada tanah saya tenang gitu loh, saya sudah daftarkan sertifikatnya, sekarang sertifikatnya jelas gitu loh, dengan sertifikat aja orang berani nandingin. Dan aneh lagi bahwa sudah ada jurisprudensinya gitu ya, sudah ada jurisprudensinya bahwa sertifikat yang keluar duluan itu lebih kuat, ada 3-4 biji bahkan banyak Pak. Ya, tapi polisi masih tetap aja di kanan itu put-put menyatakan silahkan gugat perdata dulu. Nggak bisa itu bicara begitu. Karena jurisprudensi jelas. Nah, yang 2013 kanan sudah terbit. Ya kan? Kenapa kemudian kita harus terus kemudian yang 2018 mana yang duluan? Jurisprudensi itu apa? Terus kemudian kita gugat menang lagi, sama aja Pak. Waktu kita habis oleh itu. Ya, oleh karenanya ya kita juga nggak berharap banyak sih, tapi yang jelas hak-hak masyarakat ini ya cuma itu saja sih. Selama satu orang itu bisa cuma satu sertifikat aja, cuma 2 hektar, itu aja tumbuhan hidupnya, hak hidupnya gitu. Nah oleh karenanya ini harus kita penuhi. Kalau saya sih gitu, saya lebih cenderung ke perdata, terus kemudian begitu putus, terus baru tuh kita lanjutkan. Kalau ada perusahaan, ada pemalsuannya, baru tuh ke kepolisian. Kenapa? Karena ini dibalik nanti Pak, tetap aja. Tapi oleh oknum, oleh mafia ini dimanfaatkan peraturan ini untuk kemudian memperpanjang persoalan, sehingga nanti kemudian hari begitu para pemilih ini dimenangkan, dia nggak ngelaporin kita lagi.